Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini aja, Narai kabar. Bahala kah? Ntar nyontek dulu. Yang sebelah sini nih. Kawalku Bakena. Bener gak sih? Cowok-cowok Palangkaraya keren semuanya. Salah Ustadz katanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq mubasysyiran wa mundhiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa qad min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kesempatannya Palangkaraya, anak-anak muda yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, para jomblo fi sabilillah. Pasti tadi udah dimotivasi sama Kakak Buni ya. Para penunggu apa istilahnya? Yang menunggu dihalalin. Kalau yang di sini yang pejuang halal. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan anugerah kepada boleh nggak ganti mic? Kepada anak muda Palangkaraya, amin. Malam ini saya pengen berbagi cerita aja sama teman-teman. Mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi booster iman. Booster iman itu kalau dalam bahasa pesantren bisa menjadi tajdidul iman, pembaharu iman. Sehingga kita bisa ngedapatin refresh dalam semangat beramal solih. Kemana-mana saya kalau sharing sama anak-anak muda, nanti kalau mati lagi saya kemana-mana saya kalau sharing sama anak muda, apapun masalah anak muda, saya selalu ngajak mereka untuk belajar lebih mengandalkan Allah dalam hidup. Karena as-siqah billah, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, berpegang teguh kepada Allah, melibatkan Allah, berserah kepada Allah, atau dalam bahasa lebih singkatnya adalah iman. Itu tuh kayak akar. Jadi kalau Allah memberikan perumpamaan orang yang beriman itu seperti jaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, maka pohon itu ada 3 unsur yang paling umum. Unsur yang pertama adalah asluha sabit, akar yang menancap di bumi. Unsur yang kedua adalah far'uha fis sama, batang dan dahan yang menjulang ke langit. Dan unsur yang ketiga adalah tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha, daun, bunga dan buahnya yang bermanfaat untuk banyak orang. Allah menggunakan
analogi pohon untuk menjelaskan tentang seorang mukmin. Seorang manusia yang ideal itu seperti pohon yang baik. Maka akar dari pohon itu dalam konteks kita adalah iman. Sehingga pohon yang tidak punya akar, dia tidak akan tumbuh dengan baik. Pohon yang akarnya sudah rusak, pasti daunnya, bunganya, buahnya juga akan rusak. Itu artinya seorang manusia tanpa iman tidak mungkin dia akan menjadi seorang yang bahagia dan sukses. Tanpa iman dia nggak mungkin bisa growing dengan pertumbuhan yang baik. Tanpa iman dia nggak mungkin menjadi orang yang bisa memberikan lebih kepada orang lain. Tanpa iman dia tidak akan menjadi anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Maka akar dari diri kita itu adalah iman. Iman yang ditanam di dalam hati. Sehingga kalau misalnya kita belajar dari analogi pohon nih teman-teman, Allah tuh sengaja ngambil analogi pohon biar kita tuh tafakur, biar kita belajar dari semesta yang ada di sekeliling kita. Tadi saya ketika mau landing ngelihat hutan Kalimantan, khususnya Kalimantan Palangkaraya, sampai akhirnya saya nggak tahan untuk story berbagi kebahagiaan lewat. Dan saya berharap story saya tuh selalu ada pesannya, bukan sekedar happy-happyan. Saya ingin berbagi pesan dan kebahagiaan tentang betapa anugerah alam, hutan, pohon, itu tuh anugerah yang sangat berharga. Bukan hanya untuk kita nikmati, tapi juga untuk kita tafakuri. Jadi yang namanya belajar Al-Quran itu bukan cuma baca hurufnya, tapi juga hanya itulah tafsir. Tafsir Al-Quranul Azim karya Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Jalalain, dan banyak lagi kitab-kitab tafsir yang lain, baik tafsir bahasa, tafsir fikih, tafsir hadis, tafsir akidah, dan seterusnya. Itulah yang kita anggap kitab tafsir yang kita baca lalu kita memahami Al-Quran. Padahal ada kitab tafsir lain yang juga bisa menjelaskan pemahaman kita terhadap Al-Quran. Salah satunya adalah belajar kitab-kitab yang menjelaskan tentang alam semesta. Saya di rumah tuh punya 2 judul buku tentang semesta ya, tentang alam. Yang pertama judulnya The Miracle Life of Plants, keajaiban kehidupan pohon atau tanaman. Dan yang kedua adalah Amazingnya Soil atau keajaiban tanah. Ada beberapa lembar saya baca tentang masalah pohon, akhirnya saya jadi ngerti. Ternyata saya jadi ngerti Al-Quran gitu, ngerti surat Ibrahim tentang analogi pohon bagi orang yang beriman. Tahu nggak teman-teman, ternyata pohon itu ketika awal tumbuh, dia tidak tumbuh ke atas. Pohon ketika awal dia tumbuh dari mulai benih atau biji, dia tidak tumbuh ke atas. Pertama kali proses pertumbuhan pohon, dia tumbuhnya ke bawah, yang kita kenal dengan istilah akar. Mungkin kita berpikir, kenapa biji-bijian yang saya tanam tuh kok enggak tumbuh-tumbuh? Soalnya enggak kelihatan. Kayaknya mati deh. Kayaknya salah deh. Kayaknya hilang deh, dikorek-korek sama kucing deh. Kita suka salah paham karena kita pikir yang namanya tumbuh itu ke atas. Padahal dalam konsep pertumbuhan pohon, dia tidak tumbuh ke atas yang pertama, dia tumbuh dulu ke bawah, ke dalam. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menganalogikan manusia dengan pohon,
menganalogikan orang yang beriman dengan pohon, yang pertama kali Allah sebutkan syarat dari menjadi pohon yang baik, asluha tsabit, akarnya kuat ke dalam tanah. Allah nggak bilang dulu far'uha fis sama, batang dan dahannya tumbuh menjulang sampai ke langit. Enggak. Nomor satu, asluha tsabit, dia tumbuh dulu ke bawah sampai kuat. Dia tumbuh dulu ke dalam tanah sampai dia punya akar yang banyak. Itulah syarat pertama dari menjadi pohon yang baik dalam analogi surat Ibrahim. Lalu apa pesan hikmah kalau kita bawa ke dalam kehidupan kita? Ternyata akar dari pertumbuhan diri kita, pertumbuhan mental kita, pertumbuhan perasaan kita, pertumbuhan pikiran kita, bahkan pertumbuhan biologis kita, akarnya adalah iman yang tumbuh di dalam hati kita. Sebelum ada yang lain-lain, iman dulu. Dan iman ini sifatnya bukan amalan zahir yang tampak. Iman ini adalah amalan batin yang tersembunyi, sebagaimana akar tersembunyi di bawah tanah. Sehingga nggak bisa kita katakan seseorang beriman hanya dengan mengucapkan kalimat iman. Seseorang beriman hanya dengan mengatakan amanna, kami telah beriman. Nggak bisa. Ada banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyanggah, yang menolak keimanan orang-orang yang mengaku beriman dengan lisan mereka. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Di antara manusia ada yang mengaku dan mengatakan kami telah beriman kepada Allah. Apa yang mereka katakan? Kami beriman. Tapi mereka mengatakan itu dengan lisannya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami telah beriman kepada Allah. Lalu apa kata Allah? Apa respon Allah terhadap ucapan mereka? Kata mereka amanna, kami beriman. Apa respon Allah? Ternyata Allah mengkomen caption mereka. Allah mengkomen postingan iman mereka secara lisan. Apa komen Allah? Wa ma hum bimu'minin. Mereka bukanlah orang yang beriman. Artinya apa? Ada yang salah dalam konsep iman mereka. Ibarat orang nanam, ada yang salah dalam tata cara dia menanam pohon. Kenapa? Dia menanam pohon hanya di atas permukaan. Dia menanam pohon bukan ditanam, tetapi ditaruh di atas permukaan. Sehingga pohon itu tidak tumbuh dengan baik. Apa masalahnya sampai Allah menolak iman orang yang sudah mengatakan amanna, kami telah beriman? Kalimat telah artinya yakin banget, kami benar-benar sudah beriman. Tapi kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Kenapa? Pertanyaan besarnya, kenapa ya Allah engkau menolak iman orang yang sudah mengaku beriman, yang KTP-nya mukmin, yang kartu keluarganya Islam, yang lisannya mengatakan amanna, kami beriman, la ilaha illallah. Kenapa ditolak sama Allah? Ternyata jawabannya ada di satu ayat berselang setelah ayat itu. Apa jawabannya? Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Penyakitnya tunggal, maradun, bukan amrod, bukan plural. Satu penyakit saja. Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada satu penyakit. Wa ma hadzal marad. Apa penyakit yang dimaksudkan di sini? Ternyata kata ulama tafsir, maradun, penyakit yang dimaksudkan di ayat itu adalah raib.
sesuai dengan pembukaan surat Al-Baqarah. Raib. Raib bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia. Raib. Raib artinya ragu. Walaupun dalam bahasa Indonesia arti raib itu hilang. Kenapa kok jadi hilang? Diragukan keberadaannya. Asal katanya bahasa Arab. Artinya apa? Ternyata walaupun secara lisan mereka bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, secara tulisan mereka menulis di kartu keluarganya, di KTP-nya, di paspornya Islam, kalau di dalam hatinya tidak ada akar yakin, akar thiqah, akar iman, akar percaya kepada Allah, maka hatinya adalah hati yang ragu. Kalau ragu, maka ditolaklah imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata iman bukan amalan zahir, teman-teman. Iman amalan batin. Maka muncullah sebuah kalimat dari para sahabat dan para ulama. Kalimatnya apa? Istafti qalbak. Coba tanya ke hatimu masing-masing. Apakah saya beriman? Bukan tanya ke lisan kita. Lisan kita akan mengatakan, oh ya tentu saya beriman. Tapi istafti qalbak. Tanya kepada hatimu. Kira-kira hati itu beriman enggak? Jawabannya adalah yang kita rasakan tentang Allah di dalam hati kita. Itulah jawaban kejujuran kita iman atau tidak. Kita merasakan enggak bahwa Allah itu maha pengasih? Artinya Allah itu kasihan banget sama kita, lebih daripada ayah dan ibu yang kasihan kepada anaknya. Dirasa enggak itu? Kita percaya enggak bahwa Allah itu enggak pernah ninggalin kita? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah benci kepadamu. Percaya nggak kita di dalam hati tentang itu? Istafti qalbak. Ada lagi tuh di surat yang lain, orang yang ngaku-ngaku beriman dengan lisan tetapi ditolak oleh Allah. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Kata orang Arab Badui, kami telah beriman. Katakan kepada mereka bahwa kalian belum beriman, kalian baru menjadi orang Islam. Kenapa ya Allah kok enggak disebut sebagai orang beriman, enggak diakui imannya? Kata Allah, walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Iman belum masuk ke dalam hati kalian. Alasannya sama, hati. Maka kemanapun saya pergi teman-teman, dalam sharing-sharing saya dengan anak muda, apapun masalah kita, masalah itu kan tentang batang, dahan, daun, bunga, buah. Aduh, nih batangnya kering, aduh dahannya patah, aduh daunnya rusak, aduh bunganya kecil, aduh buahnya asem, aduh buahnya busuk, aduh buahnya kok nggak jadi, dan seterusnya. Segala macam keluhan di sebuah pohon, pasti awal masalahnya ada di dalam tanah, yaitu akarnya. Sekarang kita ngeluh nih, kok saya gampang bosan ya, kok saya ngerasa kayak hilang arah ya, kok saya merasa nggak berguna ya, kok saya susah banget maafin kesalahan orang ya, kok saya masih nggak bisa ngelupain mantan ya, kok saya masih sering buka akun fake untuk ngepoin dia udah bahagia atau belum ya. Akunnya ada dua, official sama yang fake. Lebih sering pakai akun fake daripada official buat ngepoin. Kok bisa gini ya kehidupan saya, kok saya kayak ngerasa nggak pede ya, kok saya kayaknya nggak bisa ngelihat masa depan yang cerah ya. Sampai akhirnya keluhan yang lebih parah lagi, mulai muncullah yang namanya keluhan mental atau mental illness. Mulai dari stres, lama-lama depresi, lama-lama pengen bunuh diri, lama-lama pengen bunuh orang. Ya, depresi pengen bunuh diri, naik lagi levelnya jadi skizo, pengen bunuh orang, skizofrenia.
Sehingga banyak banget orang yang mengidap mental illness, yang mengalami mental issue, akhirnya dia mencelakai dirinya dan orang lain, dan itu banyak. Marah, nggak bisa terkendali, akhirnya menghancurkan, merusak, merugikan orang lain, menzalimi orang lain. Kenapa kok bisa kayak gitu? Segala keluh kesah yang kita alami dalam hidup kita, teman-teman, coba periksa dulu akar di dalam hati kita. Apa akarnya? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebetulnya orang-orang sebelum kita juga mengalami masalah yang sama, tetapi mereka survive. Mereka mengalami ujian yang berat, tetapi mereka survive. Mereka sukses melewati ujian tersebut. Siapa mereka? Banyak. Mulai dari para anbiya, para solihin, para siddiqin, para syuhada. Mereka semuanya mengalami masalah yang sama dengan kita. Variannya banyak. Apa masalah kita? Jomblo. Ada Nabi jomblo fisabilillah. Siapa beliau? Ada dua. Yang pertama Yusuf alaihissalam. Ujian beliau apa sebagai jomblo? Digoda sama cewek cantik. Kita belum digoda sama cewek cantik, baru digoda sama TikTok. Scrolling, ya, nggak seberat Nabi Yusuf itu. Apakah Nabi Yusuf berhasil? Berhasil. Bahkan beliau mengatakan, aku lebih suka di penjara daripada berbuat dosa dengan perempuan yang bukan mahramku, yang haram. Berarti Nabi Yusuf adalah teladan para jomblo fisabilillah dalam melewati ujian kejombloan. Pertanyaannya, apa rahasia Nabi Yusuf bisa sukses melewati ujian seberat itu? Digoda seorang perempuan cantik, perempuan yang menawan, udah dikunci pintunya, nggak ada siapa-siapa, dan Nabi Yusuf normal. Jangan pernah berpikir Nabi Yusuf nggak normal. Wahammat bihi wahamma biha. Ayatnya gitu. Wahammat bihi wahamma biha. Artinya apa? Cewek itu tertarik kepada Yusuf. Nabi Yusuf juga punya rasa tertarik kepada dia. Normal. Jangan berpikir nggak bisa jadi contoh Ustadz, soalnya Nabi Yusuf nggak kayak kita. Kita cowok normal, Nabi Yusuf terlalu spesial. Nabi Yusuf cowok normal, tetapi imannya yang spesial. Kita cowok normal, imannya yang bermasalah. Sama-sama normal. Yang membedakan yang satu punya benteng iman, yang satu tidak punya benteng iman. Ternyata rahasia Nabi Yusuf selamat dari ujian kejombloan, diuji dengan perempuan cantik adalah tiba-tiba melihat kebesaran Allah. Kebesaran Allahnya apa? Nasihat ayahnya Yakub alaihissalam tentang muraqabah. Allah maha menyaksikan, Allah maha melihat, Allah maha membersamai, Allah maha tahu, Allah maha mendengar. Itulah yang diyakini Nabi Yusuf, sehingga akhirnya Nabi Yusuf tidak merasa bahwa mereka cuma berdua di dalam ruangan itu, tetapi Allahu salisuhuma, ada Allah yang ketiga. Iman. Dan itu bukan lisan. Saya yang berbicara seperti ini bukan berarti saya lebih baik dari teman-teman, karena iman bukan kalimat lisan. Iman akar yakin yang ada di dalam hati. Bisa jadi ada orang yang di sini bukan ustadz, bukan syekh, tidak memakai pakaian-pakaian yang seolah-olah dia berilmu, biasa saja, tapi mungkin dia lebih punya akar yang sehat di dalam hatinya daripada saya yang berbicara. Iman, amal di dalam hati, teman-teman. Siapa lagi jomblo yang lain? Nabiullah Yahya alaihissalam. Sama, digoda oleh perempuan, putri raja lagi tuh. Apa yang terjadi? Nabiullah Yahya menolak perempuan tersebut karena dia tidak beriman kepada Allah, karena dia tidak mau beriman kepada tauhid. Padahal putri raja ini cantik, anak raja. Kalau Nabi Yahya menerima dia, Nabi Yahya akan menjadi seorang pangeran dan bisa jadi putra mahkota yang akan diberikan kekuasaan di Baitul Maqdis, diberikan kekuasaan di Palestina, di Hijaz, di Syam. Jadi penguasa besar. Tetapi semua itu tidak berarti bagi Nabi Yahya
kalau tidak ada iman, sehingga ditolak. Gara-gara Nabi Yahya menolak cinta perempuan tersebut, perempuan itu marah, sakit hati, dendam. Akhirnya dia meminta hadiah ulang tahunnya kepala Nabiullah Yahya alaihi salam. Dibunuhlah Nabi Yahya oleh Bani Israel. Ini artinya Nabi Yahya selamat, Nabi Yusuf selamat. Apa yang menjadikan mereka selamat? Akar yang kuat di dalam hati mereka. Sehingga Nabi Yahya dalam keadaan bersujud, kemudian dipenggal kepalanya, tapi Nabi Yahya mendapatkan khusyuk dan nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman, akar. Baru batangnya besar, dahannya tinggi menjulang ke langit, daun bunga dan buahnya banyak subur kalau akarnya sehat. Ustadz, itu kan jomblo yang cowok. Kalau jomblo yang cewek ada nggak usah contohnya? Ada. Sayyidah Maryam. Ada ulama mengatakan beliau adalah nabi satu-satunya dari golongan perempuan. Karena nabi lebih dari 100.000 jumlahnya. Tapi mayoritas ulama mengatakan dia bukan nabi tetapi perempuan sempurna, orang soleh. Apapun itu, yang jelas Sayyidah Maryam salah satu perempuan teladan yang luar biasa. Apa yang bisa kita teladani dari Sayyidah Maryam? Sayyidah Maryam adalah perempuan yang muda, cantik, tapi nggak kenal laki-laki. Nggak kenal laki-laki kecuali 4 orang. Pertama ayahnya Zakaria, pertama ayahnya Imran, kedua pamannya Zakaria, ketiga anaknya Yahya, Isa, keempat sepupunya sepupunya yaitu Yahya. Tidak kenal laki-laki kecuali 4 orang saja. Nggak ada followers laki-laki, nggak ada kontak laki-laki di handphonenya. Kalau gitu nggak boleh dong Ustadz? Boleh. Ini bukan lagi berfatwa boleh dan tidak. Ini kita lagi ngambil inspirasi gimana seriusnya beliau menjaga diri. Sehingga ketika muncul seorang laki-laki ganteng, menjadi seorang laki-laki yang tiba-tiba ada di hadapan beliau, fatamassala laha basharan sawiya. Datanglah malaikat menjelma, fatamassala, misal, memisalkan diri, menjelma artinya. Fatamassala laha basharan sawiya, menjelma di hadapan Maryam sebagai seorang laki-laki yang ideal. Coba bayangin, diuji sama cowok keren, lebih keren daripada Jungkook. Walaupun Jungkook keren sih, tapi lebih keren daripada Jungkook. Siapa lagi? Lebih keren daripada Ronaldo. Ronaldo muda tapi ya. Lebih keren daripada opa-opa. Lebih keren daripada cowok-cowok anime. Kenapa saya bilang dia keren banget? Karena kerennya tuh bukan keren-keren ganteng-ganteng serigala. Gantengnya ganteng-ganteng malaikat. Coba bayangin, standar gantengnya tuh malaikat. Allah aja bilang ganteng. Ini bukan kata saya, Allah yang bilang. Basyaron sawiya. Arti basyaron sawiya, laki-laki yang ideal. Bukan perfect, ideal. Karena perfect itu gak selalu ideal. Contoh, ideal rambutnya ikal sepundak, ideal kulitnya putih bersih, ideal hidungnya mancung, ideal alisnya bertaut, ideal tinggi dan gagah, ideal banget, cowok paling keren. Kalau seandainya ada Instagram, udah langsung jadi model dan selebgram. Basyaron sawiya, tiba-tiba ada di hadapan Sayyidah Maryam. Apa yang dilakukan Sayyidah Maryam? Minta foto?
jerit-jerit, enggak sama sekali teman-teman. Enggak nangis-nangis, guling-guling, emoticon, love, big hug, little love, semua dikeluarin, enggak sama sekali. Sayyidah Maryam menghadapi cowok yang lebih keren daripada opa-opa Korea. Apa kalimat yang diucapkan oleh Sayyidah Maryam yang mulia? Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Bahasa singkatnya, a'udzu billahi min. Aku berlindung kepada Allah dari kamu. Ini apakah beliau tidak normal? Normal banget. Bahkan kata Nabi, kamula minar rijali katsir wa lam yakmul minan nisa illa arba'ah. Cowok yang sempurna itu banyak, tapi tidak ada cewek yang sempurna kecuali 4. Salah satunya Sayyidah Maryam. Sempurna. Biologisnya sempurna, psikologisnya sempurna, mentalnya sempurna, normal, nggak ada yang kelainan. Melihat cowok ganteng kok malah ta'awuz, kelainan mental kayaknya. Enggak, sempurna. Kenapa kok bisa ta'awuz? Karena yang membuat dia berta'awuz, ekspresinya adalah ekspresi dari akar iman, bukan hawa nafsu. Sekarang kita istafti qalbak, tanya kita masing-masing. Ketika kita mengekspresikan sesuatu, ekspresi kita itu adalah buah dari akar iman atau buah dari pohon yang tidak punya akar iman? Kan ekspresi itu buah, ekspresi itu bunga, ekspresi itu daun yang keluar dari batang dan dahan pohon. Sehingga kalau akarnya baik, bunganya, buahnya, daunnya baik. Bukan seperti buah yang rasanya pahit, berduri, dan tidak boleh dimakan. Tapi buahnya manis, harum, dan sehat ketika dimakan. Kenapa buah ini begitu baik? Karena akarnya baik. Dan Sayyidah Maryam mengeluarkan buah yang baik, yaitu ekspresi yang baik ketika mendapatkan ujian karena akarnya iman kepada Allah. Kalimatnya apa? A'udzu billah. Aku berlindung kepada Allah. Kenapa? Karena saking gantengnya cowok ini, hanya Allah yang bisa menyelamatkan aku dari fitnahnya. A'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Langsung berta'awuz. Malaikat Jibril malu sama Sayyidah Maryam, tapi ada perintah. Kata malaikat Jibril, wahai Maryam, aku adalah utusan dari Rabbmu. Aku bukan laki-laki yang seperti engkau bayangkan. Aku malaikat. Aku bawa berita gembira kepadamu. Engkau akan punya anak, wahai Maryam. Apa respon Sayyidah Maryam ketika tahu akan punya anak, akan hamil? Bagaimana saya akan memiliki anak? Walam yamsasni basyarun walam aku baghiya. Lam itu artinya enggak pernah sama sekali. Kalau la tidak, tapi kadang-kadang pernah. Sekarang tidak nih. Kalau lamma belum, mungkin besok iya. Kalau la sekarang enggak, mungkin kemarin iya. Kalau lamma belum, mungkin besok ya. Tapi kalau lam sukun udah dimatiin tuh, nggak ada lagi harapan, artinya tidak pernah dan tidak akan pernah, benar-benar udah final. Walam yamsasni bashar, aku tidak pernah dan tidak akan pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Disentuh aja nggak, coba bayangin. Kalau sekarang mungkin beberapa teman-teman ngelihat ya, Ustadz Hanan kalau foto kenapa nggak mau foto sama cewek? Bukan saya sok suci, saya lagi pengen memberikan tren cewek cowok itu jangan foto bareng kecuali ada mahramnya. Yang sering jadi objek dan korban adalah Ustadz. Ustadz kan orang solih, Ustadz kan orang beriman,
Ustadz imannya kuat nih, nggak apa-apa foto sama kita. Kata siapa? Ustadz itu sama dengan kita, manusia. Ujiannya sama. Dan hari ini kita menyaksikan karena terlalu mudah untuk mengkultuskan, banyaklah fitnah. Banyak kan fitnah hari ini kepada orang-orang yang berilmu. Walaupun yang tidak berilmu juga banyak, cuman lagi disorot nih. Di pondok pesantren, di lembaga-lembaga pendidikan. Kenapa? Karena kita terlalu mengkultuskan bahwa ini suci. Padahal sama aja, dia manusia biasa yang harus kita jaga, dan kita juga menjaga diri darinya. Dia kita jaga, kita menjaga diri darinya, sama. Kenapa? Karena Sayyidah Maryam adalah teladan para perempuan. Lam yamsas, disentuh aja enggak, pakai ujung jari disentuh enggak pernah. Kalau gitu nggak boleh salaman, Ustadz. Saya mengambil pendapat salaman laki-laki dan perempuan tidak dibolehkan kecuali mahram. Itu pendapat pribadi saya. Tapi saya menghargai kalau ada yang berpendapat boleh kalau tidak melibatkan hawa nafsu. Tapi saya pribadi mengambil pendapat tidak boleh. Cuman kalau bab fikih kan kita harus legowo ya. Nggak boleh terlalu fanatik. Cuman kita punya pilihan. Kalau saya pilihannya ya nggak usah. Tidak ada kedaruratan kecuali darurat. Apa darurat? Pengobatan, bencana, terapi, selama itu pun tidak berlebihan. Belajar dari Sayyidah Maryam, yamsas aja nggak pernah. Yamsas itu bukan yamas, tapi tersentuh nggak sengaja aja nggak pernah. Coba bayangin, tersentuh nggak sengaja aja nggak pernah. Saking terjaganya Sayyidah Maryam. Walam aku baghiyah, aku juga nggak pernah berperilaku yang tidak layak sebagai seorang muslimah. Apa berperilaku yang tidak layak? Ma'ilat, mumilat, suka mancing dan suka kalau dipancing. Caper kalau bahasa sekarang. Itulah Sayyidah Maryam. Itu yang disebut dengan pohon yang baik sehingga menumbuhkan batang yang baik, akar yang baik menumbuhkan batang yang baik, cabang yang baik, daun dan seterusnya. Akhirnya dari rahim yang sangat mulia ini lahirlah anak yang sangat istimewa. Wassalamu alayya yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Siapa dia? Dzalika Isa bin Maryam. Nabi Isa putranya Sayyidah Maryam. Gara-gara apa kok bisa muncul buah yang sangat istimewa yang bernama Isa? Karena akarnya istimewa yang bernama Maryam. Dan akar itu adalah imannya Sayyidah Maryam, imannya Nabiullah Yahya, imannya Nabiullah Yusuf kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apapun kesah kita teman-teman, jawaban yang pertama adalah coba periksa dulu akar kita, iman kepada Allah, hubungan kita dengan Allah kayak gimana. Apapun masalah kita, periksa dulu hubungan kita dengan Allah. Kenapa? Karena kata Nabi, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Wa man aslaha sariratahu, aslahallahu alaniyatahu. Siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah perbaiki hubungan dia dengan manusia. Siapa yang memperbaiki urusan yang tersembunyi, hatinya, imannya, Allah akan memperbaiki urusan yang tampak, hidupnya. Artinya apa? Kalau kita punya masalah, jangan masalah itu dulu yang kita coba pahami, koreksi, cari tahu apa dan seterusnya. Coba periksa dulu hubungan kita dengan Allah, periksa dulu urusan yang tersembunyi di dalam hati kita. Masalahnya contohnya apa Ustaz? Misalnya suami istri tiba-tiba cekcok, nggak ada angin, nggak ada mendung, tiba-tiba badai, tiba-tiba aja. Tadinya udah pengen romantisan, tadinya pengen jalan bareng, tadinya pengen couple
quality time kayak gitu, tapi tiba-tiba bete, tiba-tiba ada topik yang nyesel banget kenapa ngebahas itu ya, akhirnya rame, tiba-tiba ngambek, tiba-tiba diam, tiba-tiba WA-nya nggak dibaca-baca, tetap contreng abu, tiba-tiba tidur pisah kamar. Kalau itu terjadi dalam hubungan kita dengan manusia, dengan mertua, dengan orang tua, dengan anak, dengan pasangan, dengan sahabat, dengan siapapun, yang pertama harus kita periksa adalah hubungan kita dengan Allah gimana selama ini. Kok bisa gitu Ustadz? Saya sering kasih analogi itu, hubungan suami istri itu kayak sebuah segitiga, yang di atas itu ada Allah, kemudian yang sisi sebelah sini ada suami, yang di sisi sebelah sini ada istri. Coba kita bayangkan, imajinasikan segitiga Allah, suami, istri. Jarak antara suami dan istri ini akan dekat dengan cara mereka naik ke atas. Karena segitiga kan? Ketika mereka naik ke atas, mereka semakin dekat. Ketika mereka menjauh dari atas ke bawah, mereka semakin jauh. Itulah analogi hubungan kita dengan manusia. Kalau kita ingin dengan seseorang itu lebih dekat, lebih hangat, lebih baik, lebih tersambung silaturahmi, caranya naiklah ke atas. Terutama suami istri, naiklah ke atas. Semakin kita dekat ke Allah, ke atas, semakin hubungan di antara kita menjadi lebih dekat. Dan semakin kita menjauh dari Allah, turun ke bawah, semakin hubungan di antara kita juga akan semakin jauh. Gak bisa mendekat dengan cara kayak gini. Mereka mendekatnya dengan cara, karena jarak mereka tetap jauh tuh. Cara mendekatnya naik ke atas. Makin ke atas semakin dekat, semakin ke atas semakin dekat. Sehingga kalau kita punya masalah, keluh kesah apapun, istafti qalbak aslih ma bainaka wa bainallah. Coba lihat dulu yang di dalam hati kita tentang iman. Coba perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Apapun teman-teman masalah kita. Dulu para ulama itu teman-teman, para salafus sholih kita terdahulu, kalau ada masalah dalam hidup mereka, masalah sepele aja. Contoh, tiba-tiba atap rumah bocor, ada kerusakan di rumah. Tiba-tiba kendaraan mereka, tunggangan mereka, atau hewan mereka sakit. Kalau sekarang kendaraan kita rusak misalnya. Kalau dulu sakit, tiba-tiba kudanya sakit, ontanya sakit, keledainya sakit. Tiba-tiba anaknya nggak mau mendengar nasihat orang tua. Tiba-tiba istrinya ngambek. Tiba-tiba ada hewan melata di rumahnya. Tiba-tiba ada masalah di pasarnya, di perdagangannya. Tiba-tiba panennya, tanamannya di sawah rusak, gagal panen. Apapun masalah sekecil apapun yang mereka alami dalam hidup, ternyata mereka biasa untuk memeriksa dulu hubungan mereka dengan Allah. Bukan masalahnya yang diperiksa. Atap bocor, kayaknya ada masalah dalam zikir saya nih. Kendaraan tunggangannya sakit, kayaknya sholat saya udah ada masalah nih, kurang khusyuk, atau kurang tepat waktu, atau kurang berkualitas, atau kurang yang sunnahnya. Selalu memeriksa hubungan dengan Allah dulu sebelum mereka memeriksa masalah itu sendiri. Baik secara pribadi maupun secara keluarga, secara masyarakat, bahkan negara. Kalau ada masalah, mereka pasti memeriksa dulu hubungan mereka dengan Allah. Ini kebiasaan para solihin sebelum kita, teman-teman. Apapun masalahnya, nggak ada masalah dalam hidup kita kecuali karena kita bermasalah dengan pemilik hidup kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba periksa dulu, apakah kita banyak dosa, apakah kita zikirnya kurang dari biasanya, tilawahnya udah mulai berkurang targetnya, sholatnya mulai ditunda-tunda, kalaupun sholat tapi nggak khusyuk, kalaupun khusyuk tapi cuman yang wajib, udah jarang ke masjid, dan tilawah Al-Quran sudah berkurang. Apa masalah kita dengan Allah? Coba periksa lagi. Karena itu adalah akar dari semua masalah kita. Akarnya di situ. Makanya dalam tafsir analogi pohon,
saya belajar tentang the miracle life of plants. Tanaman ternyata tumbuhnya bukan ke atas dulu, tetapi tumbuhnya ke bawah dulu. Sehingga kalau kita dianalogikan seperti pohon atau tanaman, harusnya kita kalau mau tumbuh baik, tumbuh dulu ke dalam, tumbuh dulu ke bawah. Kemana maksudnya? Ke dalam hati kita, yaitu tumbuhnya iman. Ketika kita mengajarkan ilmu kepada santri kita, siswa kita, anak kita, maka ilmu pertama yang harus kita ajarkan kepada mereka ilmu iman, bukan wawasan iman. Karena wawasan itu bisa dihafal. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Bisa dihafal. Anak kecil juga hafal. Yang dimaksud dengan iman bukan hafalan, bukan lisan, bukan lantunan, bukan bacaan. Sekarang kita semua berlomba-lomba untuk ngajarin anak kita belajar baca Quran yang baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kita merasa bahagia kalau anak kita bisa baca Quran. Kita merasa bangga kalau anak kita hafal Al-Quran. Udah hafal juz Amma, hafal juz 29, hafal juz Al-Baqarah dan seterusnya, bangga. Bagus, semuanya bagus. Tetapi kita lupa ada satu yang lebih basic lagi daripada itu. Ada satu yang lebih penting daripada itu. Apa? Belajar iman, dan tempatnya di sini. Bukan di sini, bukan di sini, tapi di sini. Yang selama ini diberikan oleh pendidikan kita, baik di rumah ataupun di sekolah, di sini dan di sini. Tapi yang diberikan oleh Nabi dalam pendidikan tarbiyah nabawiyah kepada para sahabat, di sini. Banyak dari sahabat yang tidak hafal Al-Quran. Banyak dari sahabat yang tidak bisa baca bahkan. Tetapi karena imannya kuat, dia bisa survive dalam menghadapi ujian yang berat. Seperti Bilal bin Rabah salah satunya. Bilal itu bukan orang yang well educated, nggak sekolah. Bilal itu bukan hafiz seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Zaid dan seterusnya, bukan. Bilal itu bukan seorang qori. Sahabat itu banyak yang qori dan bacaannya bagus-bagus. Ada misalnya Abu Musa al-Ash'ari, yang kalau baca Al-Quran, malaikat turun pengen dengar bacaannya. Ada lagi Usaid bin Hudayr, yang kalau baca Quran, awan itu berkumpul di atasnya karena pengen dengar bacaannya. Usaid kalau baca Quran, awan yang pengen dengar. Abu Musa kalau baca Al-Quran, malaikat yang pengen dengar. Abdullah ibnu Mas'ud kalau baca Quran, kata Nabi, bacaan dia persis seperti Jibril alaihissalam, kayak copy paste, persis seperti Jibril. Tapi Bilal nggak seperti mereka. Nggak hafal, nggak jago baca, nggak banyak wawasan, nggak well educated seperti yang lain-lainnya. Orang biasa banget, budak. Apa yang membuat Bilal menjadi mulia? Apa yang membuat Bilal menjadi salah satu di antara sahabat yang dihormati? Apa yang membuat Bilal bisa mendapatkan kemenangan dalam hidupnya? Kemenangan di dunia, kemenangan di akhirat. Kemenangan di akhirat sudah terdengar suara langkah kakinya di surga padahal orangnya masih di bumi. Kemenangan di dunia, dia terbebas dari perbudakan, bahkan menjadi saudara angkatnya Abu Bakar yang terhormat, sehingga dia dihormati se-Mekah dan Madinah. Apa rahasia kemenangan dia? Apakah dia punya titel? Apakah dia punya wawasan? Apakah dia punya harta? Enggak. Satu-satunya modal kemenangan dan kesuksesan Bilal adalah iman yang dia ekspresikan dengan satu kata. Ahadun ahad. Ahadun ahad. Bilang nggak hafal surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang isinya tentang kehebatan Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tentang ayat kursi. Bilang nggak hafal. Yang dia tahu tentang Allah cuma satu kata. Ahadun ahad.
ahadun ahad. Tapi satu kata ini adalah akar yang tumbuh kuat di dalam hati Bilal, sehingga ketika Bilal dicambuk, ditindih dengan batu panas, disiksa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, akar ahadun ahadlah yang membuat dia seperti gunung yang tidak bisa dirobohkan. Kalau kita membaca adegan ketika Bilal disiksa, kan penyiksaan Bilal itu live ya, live streaming, disaksikan penduduk Mekah. Orang-orang yang nonton Bilal disiksa oleh Umayyah bin Khalaf pada komen gini di live itu, kasihannya. Semuanya pada komen kasihannya, kasihannya. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka bertanya, siapa yang kalian kasihani? Ternyata jawabannya adalah Umayyah, bukan Bilal. Unik ya. Kita berpikir kasihannya Bilal, kasihannya Bilal. Bukan. Ternyata yang mereka bilang kasihannya, kasihannya, kasihannya Umayyah yang menyiksa. Kok bisa yang menyiksa dianggap lebih mengasihani daripada, lebih layak dikasihani daripada yang disiksa? Kenapa? Karena ternyata Umayyah lebih terlihat tersiksa daripada Bilal yang disiksa. Yang megang cambuk lebih kelihatan tersiksa, lebih kelihatan susah, lebih kelihatan kasihan, lebih kelihatan sengsara daripada yang disiksa. Yang disiksa itu tabah banget, nggak keluar air matanya, tidak ada wajah ekspresi dia kayak mengeluh, nggak ada. Padahal lagi ditindih dengan batu besar dan panas di puncak musim panas, yang panasnya di atas 50, yang batunya panas banget. Kemarin ketika saya umrah musim panas sebelum pandemi, panasnya 45 lah. Keluar dari Masjidil Haram nggak pakai sendal, itu nggak kuat berdiri lama karena lantainya panas. Bukan lantai Masjidil Haram ya, lantai Masjidil Haram itu dingin, agak keluar dikit yang pas aspal tuh, ada batunya, ada aspalnya, itu panas banget, kaki itu bisa melepuh. Padahal 45. Sementara Bilal panasnya lebih panas daripada yang pernah ada, dan itu dengan batu. Kan sekarang ada tuh metodologi masak pakai batu yang memang dibakar kan, sehingga panasnya itu lebih lama. Bilal lagi disiksa dengan batu panas berat, tapi ekspresinya seperti orang yang sedang dikipas, happy, semangat. Kalimat yang tertuang dalam lisannya, ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Orang yang menyaksikan penyiksaan itu mengatakan, kasihan, kasihan, kasihan. Siapa yang kalian kasihani? Umayyah. Ternyata Umayyah yang tersiksa, bukan Bilal. Kenapa ada orang yang disiksa secara tetapi dia terlihat sangat happy karena punya akar iman yang kuat? Bagaimana dengan kita? Apa keluh kesah kita? Kita merasa tersiksa, terhimpit, panas, lalu kita mengeluh. Istafti qalbak, balik lagi ke hati kita. Apakah kita masih mengandalkan Allah? Nabiullah Ibrahim diletakkan di tengah-tengah bara api, semuanya sudah dinyalakan. Tiba-tiba datang malaikat Jibril bertanya kepada Ibrahim, ya Ibrahim, bahasa Ibrani, yang kemudian dalam salah satu bacaan qiraat Al-Quran juga bisa dibaca selain Ibrahim, Ibrahim. Ya Ibrahim, hal laka hajah? Sal, apakah kamu punya masalah? Minta sama saya. Apa jawaban Nabiullah Ibrahim yang mulia? Amma ilaika falah. Kepada engkau wahai Jibril, enggak, saya enggak butuh apa-apa. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Bagi saya cukup Allah sebaik-baik pelindung. Engkau Jibril, saya nggak butuh apa-apa, saya cukup Allah aja. Dan itu benar diucapkan dengan hati, benar-benar merasa cukup. Kalau kita mengatakan hasbi Allah tapi hati kita masih merasa kurang, masih butuh sama manusia, butuh sama makhluk, butuh sama sebab, butuh sama cara, sehingga kita mengatakan tapi jikalau dengan syarat dan seterusnya, maka hasbi Allah kita adalah hasbi Allah lisan, bukan hasbi Allah hati. Itu bukan akar iman. Sekarang kalau kita bilang hasbi Allah wa ni'mal wakil, tanya balik ke diri kita, benar nggak? Benar nggak Allah cukup? Kalau benar Allah cukup, falimal ya's, kenapa berputus asa? Kalau benar Allah cukup, falimal hazan, kenapa masih khawatir? Kenapa masih sedih? Kenapa nggak tenang? Katanya Allah cukup.
Makanya kita perlu belajar akidah, belajar tauhid, dan bukan belajar wawasan, belajar di hati. Selalu saya sharing ke teman-teman karena itu juga bagian dari saya sedang belajar, karena sambil berbicara saya juga mendengar. Saya juga sedang memperbaharui iman di dalam hati, lagi belajar menumbuhkannya. Saya selalu berbagi nasihat, booster, penyemangat tentang iman kepada Allah. Karena itu akar. Sehingga anak muda ada keluh kesah apapun, diputusin tanpa alasan. Kalimatnya tega lagi. Kita jadi adik kakak aja ya. Kan tega banget ya. Mending jadi musuhan atuh ya. Daripada adik kakak masih ada hubungan tapi tidak ada status. Disalib sama teman kita. Dan banyak lagi masalah anak muda, keluh kesah kita, salah pilih jurusan, gak jelas masa depan, gak nyaman dengan teman di kantor, dapat bos yang galak, skripsi gak beres-beres, judul ditolak terus, ketemu dengan dosen yang sangat killer. Banyak keluh kesah kita dalam hidup, termasuk mempertanyakan kenapa warna saya kok doff. Akhirnya ngoleksi banyak skincare, gak ada yang cocok. Nyari di marketplace, cari yang mahal, sama aja. Yang murah apalagi. Masalah terus. Yang cowok-cowoknya kayak kebingungan, saya kerja apa ya, kapan saya bisa nikah, sementara saya belum punya kerjaan. Apapun keluh kesah kita teman-teman, mulailah dari perbaiki pertumbuhan akar. Salah satunya hubungan kita dengan Allah. Dan hubungan kita dengan Allah itu ada di dalam hati kita. Coba kita renungkan kisah yang bisa membuat kita lebih belajar mengandalkan Allah dalam hidup. Selain kisah para nabi. Kisah para nabi itu udah banyak banget. Kisah Nabi Musa yang dihanyutkan ke sungai Nil, lalu hanyutnya malah ke pemandian musuhnya, ditemukan oleh dayang-dayang musuhnya, masuk ke dalam kamar musuhnya, bahkan digendong oleh istri musuhnya, sampai kemudian bisa tinggal di istana itu sampai beliau remaja. Itu kisah cara Allah lebih baik daripada cara manusia. Belajar lagi kisah Nabi Musa alaihissalam, ketika mentok di depannya lautan, di belakang Fir'aun, lalu orang-orang Bani Israel mulai berputus asa dan mengeluh. Kata Nabiullah Musa, "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Aku enggak akan khawatir karena ada Robku bersamaku yang pasti akan memberikan jalan. Tiba-tiba Allah bukakan jalan tol membelah laut. Sebelum orang Jepang bikin terowongan di bawah laut, sebelum orang Eropa membuat jembatan di atas laut, Allah sudah membuat jalan untuk Nabi Musa dengan cara membelah laut sehingga beliau bisa melaluinya dengan selamat. Bukan hanya melaluinya, musuhnya pun ditenggelamkan dan dihancurkan dengan cara yang sama, sehingga Allah berikan keselamatan dan kemenangan. Kenapa? Iman. Di situ kita belajar, oh Allah itu nggak pernah ninggalin hambanya. Karena Allah berjanji di awal ketika Allah mengutus Nabi Musa, idhab ila Fir'aun la takhafa inni ma'akuma asma'u wa arah. Kata Allah, wahai Musa, pergi dakwahi Fir'aun, ajak saudaramu Harun, janganlah kalian berdua takut, sesungguhnya aku bersama kalian, asma'u wa arah, aku mendengar dan aku melihat. Itu janji Allah, aku bersama kalian. Sehingga ketika Nabiullah Musa mentok, jawaban Nabi Musa adalah ketika dikeluh kesahkan oleh Bani Israel, wahai Musa, gimana ini, siapa yang menolong kita, gimana cara kita bisa selamat? Nabi Musa dengan yakin menjawab, inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersamaku ada Robku yang akan memberi jalan keluar. Kenapa? Karena Robku pernah berjanji dulu di awal, inni ma'akuma asma'u wa ara, aku bersama kalian mendengar dan melihat, aku bersama kalian. Belajar lagi dari kisah Nabiullah Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Isa alaihissalam, dan pastinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka kisah-kisah inspiratif yang kita bisa temukan di Al-Quran
kita temukan di dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab sejarah. Tetapi selain kisah mereka, coba kita juga renungkan kisah para solehin. Jangan pernah kita mengatakan, Ustadz itu kan nabi. Kita kan bukan nabi, Ustadz. Memangnya Allah hanya akan memberikan keajaiban kepada para nabi dan selain para nabi tidak? Enggak, teman-teman. Keajaiban itu bukan hanya hak para nabi. Keajaiban adalah hak orang yang beriman. Mau statusnya nabi, mau statusnya bukan nabi, mau statusnya anak nabi, mau statusnya anak orang biasa, sama. Namanya doang beda-beda. Kalau nabi namanya mukjizat. Kalau waliullah namanya karamah. Kalau kita orang-orang biasa namanya ma'unah. Tapi sama-sama dapat keajaiban. Keajaiban Nabi Musa dibelah laut, dapat jalan keluar. Keajaiban kita bukan lautnya yang terbelah, tetapi Allah memberi jalan ke hatinya. Sehingga tiba-tiba kita sampai ke dalam hati orang yang kita cintai. Bisa kayak gitu. Yang membuat kita ngerasa mentok, nggak ada jalan keluar. Allah bukakan makhraja, jalan keluar. Itu adalah ma'unah bahkan Allah. Kisah tentang seorang ibu single parent. Ini kisah nyata. Dulu hiduplah seorang perempuan yang ditinggalkan suaminya meninggal dalam keadaan miskin. Dia punya anak 4, laki-laki semuanya, masih kecil-kecil. Sehingga suatu malam terjadi badai yang sangat besar di tempat dia tinggal. Badai yang sangat besar. Setelah selesai dia makan malam bersama anak-anaknya, terjadi tidurnya karena rumahnya kecil, tidur bareng di situ. Anak-anak, yuk kita tidur. Satu kertas, kemudian menuliskan sesuatu di dalam. Singkat cerita, mereka selamat, kemudian mereka menjalankan hari-harinya sampai mereka tumbuh dewasa. Anak-anaknya sukses, ada yang jadi hakim, ada yang jadi ulama, ada yang jadi prajurit, sukses semuanya. Sampai kemudian ibunya meninggal dunia. Sulung tadi ingat, oh ya, saya ingat bilah kertas di posisi ibunya meletakkannya di atas dinding. Tiba-tiba pas kertas ini dicabut, rumah mereka roboh. Lalu mereka bukalah kertas yang tergulung tadi dan mereka membaca kalimat yang ditulis oleh ibunya. Tahu nggak apa kalimat yang ditulis ibu itu? Usmut bi'izni rabbik. Artinya apa? Tegaklah dengan izin dari Tuhan. Badai gara-gara angin kencang, gara-gara hujan deras, atapnya mau rubuh, dindingnya mau rubuh. Waktu mereka masih tertidur, ibu ini bingung gimana cara menahan rumah mereka. Hampir rubuh, ditahan dinding sebelah sini, dinding sebelah sana yang mau rubuh. Akhirnya dia tidak punya cara selain mengandalkan. Dia tuliskanlah satu kalimat di kertas itu, tegaklah kamu dengan izin dari Tuhanmu. Lalu kalimat itu diletakkan di atas dinding yang membatasi. Tapi karena masih ada kertas yang bertuliskan kalimat Allah, maka rumah itu bertahan sampai mereka dewasa. Apa pelajaran? Allah akan datangkan kekuatan untuk kita. Yakin, iman. Maka teman-teman, jangan remehkan akar di dalam hati kita, yaitu iman. Satu kisah lagi nutup. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi dalam sedih. Dia datang kepada Nabi dalam keadaan bersedih. Katakan, ya Rasulullah, bantu saya ya Rasulullah. Nabi bertanya, mahammuk, apa masalah kamu? Ya Rasulullah, anak saya ditawan dalam sebuah peperangan. Mungkin perjalanan yang dibegal terus ditawan. Anak saya ditawan. Dan orang-orang yang menawannya meminta tebusan 100 ekor domba. Kalau saya tidak menyerahkan 100 ekor domba besok hari, anak saya akan dibunuh. Ini kayak penculikan. Sementara saya tidak punya seekor pun ya Rasul. Saya orang miskin, gak punya apa-apa. Bagaimana saya akan menebus anak saya? Dan itu anak semata wayang satu-satunya yang kami miliki. Dia juga tulang punggung keluarga kami yang sudah dewasa, membahagiakan, menafkahi orang tua. Orang ini sudah tua, udah kakek-kakek. Ya Rasulullah, bantu saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, aku akan memberimu sesuatu yang lebih baik daripada 100 ekor domba.
Dia bertanya, ya Rasulullah, apa yang lebih berharga dari 100 ekor domba? Alhamdulillah dapat bantuan ini, sehingga bisa menebus anaknya. Bukan hanya menebus, bahkan lebih. Karena yang diminta cuma 100 ekor domba, tapi Nabi akan memberikan yang lebih daripada 100 ekor domba. Dia bertanya, apa itu ya Rasul? Kata Nabi, malam ini ucapkanlah kalimat sebanyak-banyaknya, la haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya kalimat la haula wala quwata illa billah, harta berharga yang Allah simpan di bawah arasy, dan dia lebih mahal daripada 100 ekor domba. Kan dalam sebuah hadis dikatakan la haula wala quwata illa billah adalah harta terpendam yang disimpan di bawah arasy. Jadi di surga itu pasirnya aja, satu butir pasir surga lebih mahal daripada bumi dan seisinya. Tahukah kita berapa harga bumi dan seisinya? Di dalam bumi itu ada batu bara, ada nikel, ada emas, ada intan, ada permata, ada satu, saya lupa istilahnya, satu batu, satu mineral yang terkandung di dalam bumi yang harganya 1 gramnya itu 3 triliun. 1 gram 3 triliun. Emas paling 1 kilo sekitar 900 juta. 1 gramnya berarti sekitar sekian. Ini 1 gramnya 3 triliun. Dan di dalam bumi mungkin mengandung tak berapa ton, tapi sulit sekali untuk mendapatkannya. Harus dengan teknologi tertentu. Itu bumi. Kandungannya semahal itu. 1 butir pasir di surga lebih mahal daripada bumi dan seisinya. Tapi surga ternyata punya harta yang sangat berharga yang disimpan di bawah arasy. Kebayang nggak berharganya gimana? Pasir yang berserakan aja lebih mahal daripada bumi. Ini harta yang sangat berharga di surga dan disimpan di bawah arasy. La haula wala quwata illa billah adalah harta yang disimpan di bawah arasy. Jadi siapapun yang pengen jadi konglomerat, orang tajir terkaya di dunia, sering-seringlah berzikir la haula wala quwata illa billah. Ini kata Nabi. Mendengar Nabi memberikan solusi dengan kalimat la haula wala quwata illa billah, sahabat ini menerima dengan ridho. Inilah bedanya sahabat dengan kita. Kita kalau dinasihati kayak gitu, ya sih, insya Allah saya amalkan ya Rasul, nggak akan saya tinggalkan pastinya. Cuman dombanya dapat dari mana? Kalimat inilah yang menghilangkan keajaiban dalam hidup kita, karena kita selalu merasa kurang. Kita bilang Allah cukup, tapi kita merasa kurang. Sedangkan sahabat ini menerima la haula dengan iman, ridho. Alhamdulillah ya Rasulullah, baik-baik, saya akan amalkan itu malam ini. Saya percaya ini lebih berharga daripada 100 ekor domba. Pulang dia dengan semangat, seolah-olah sudah membawa 1000 ekor domba. Semangat banget pulangnya. Sambil jalan pulang, la haula wala quwata illa billah. Sambil jalan pulang, dia berzikir la haula. Sampai di rumah, dia bilang ke istrinya, wah istriku, aku sudah dapat yang lebih baik daripada 100 ekor domba. Istrinya nanya, apa itu ya wahai suamiku? Dapat apa dari Rasulullah? Kata Rasulullah, ucapkanlah la haula, karena itu lebih baik daripada 100 ekor domba. Istrinya solehah, beriman. Masya Allah, benar begitu, benar. Baik, kita amalkan sekarang juga. Mari kita berzikir. Akhirnya mereka berdua berzikir sepanjang malam. La haula wala quwata illa billah. Menjelang subuh, tengah malam, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya mirip dengan suara anak mereka. Pas dibukain pintu, ternyata anaknya berdiri di depan pintu. Langsung dipeluk anakku dan kemudian ditanyakan, bagaimana kamu bisa selamat? Anaknya bercerita, wahai ayah, wahai ibu, aku diikat di sebuah tiang, dikawal oleh orang-orang yang menculik aku, merampas hartaku. Mereka ingin membunuhku kalau ayah dan ibu tidak memberikan tebusan 100 ekor domba besok. Tapi tiba-tiba tadi malam datang satu orang laki-laki, wajahnya bercahaya, jubahnya bercahaya. Dia langsung datang ke belakangku, membukakan ikatanku. Kemudian dalam keadaan musuh-musuhku semuanya tertidur pulas, tidak ada yang tahu satupun, tidak ada yang terjaga satupun, mereka semuanya tidur. Laki-laki itu membebaskanku dan kemudian menyuruhku pulang ke rumah. Sambil aku melepaskan diri, ingin kabur, ingin pulang ke rumah, aku melihat ada 100 ekor domba yang dimiliki oleh musuh-musuh itu. Maka aku menggiring domba-domba itu, kemudian aku bawa pulang ke rumah.
lihatlah ayam di kandang, kita sudah punya 100 ekor domba. Ternyata ketika ayah dan ibunya beriman kepada Allah dengan berzikir yang didapat dari Rasulullah, la haula wala quwata illa billah, Allah memberikan pertolongan kepada anaknya. Tiba-tiba Allah utus malaikat untuk menolongnya, dan bukan hanya anaknya yang selamat, dia pulang membawa 100 ekor domba. Kebayang nggak? 1 ekor domba aja kan berisik ya, apalagi 100. Tapi Allah telah memsummum bukmun umyun, musuh-musuhnya, sehingga mereka tidak mendengar berisiknya domba yang digiring oleh laki-laki ini. Mereka tidur pulas. Maka selamatlah dia dengan la haula wala quwata illa billah. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, cerita-cerita ini semuanya adalah kisah-kisah nyata dialami oleh orang yang beriman. Kalau kita melihat ini dengan logika, maka kita nggak akan pernah melihat kecuali yang logis. Tapi kalau kita melihat ini dengan keajaiban iman, barulah kita akan menyaksikan keajaiban dalam kehidupan kita. Masih banyak kisah-kisah yang sahih, baik dari hadis maupun dari ulama, yang mungkin insya Allah kalau Allah beri kesempatan kita ketemu lagi di lain kesempatan, di lain waktu, sehingga kita akan berbagi semangat lagi tentang akar di dalam hati kita, tentang iman, sehingga apapun masalah kita, insya Allah kita akan menjadi pohon yang berdiri tegak, yang tidak akan tumbang dengan angin dan badai. Lalu bukan hanya berdiri tegak, tetapi juga menumbuhkan daun yang lebat, bunga yang indah, dan buah yang ranum, insya Allah. Syaratnya satu saja, tumbuh dulu ke bawah. La haula wala quwata illa billah. Tumbuh dulu ke bawah, tumbuh dulu iman di dalam hati kita, insya Allah Allah akan memberikan kebaikan dalam kita. Nanti sambil pulang banyak-banyak zikir ya, dan hati-hati pulanglah, jangan sendiri-sendiri. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dan kebaikan sampai ke tempat tinggal kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair kepada Gurunda, Ustaz dan Atik yang sudah tadi menyampaikan pesan libatin Allah. Ini sangat luar biasa sekali, dan insya Allah bisa langsung kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini waktu yang tepat sekali Ustadz ya, insya Allah diijabah doa kita, karena akan ditutup dengan acara hari ini dengan doa dan muhasabah yang akan dipimpin langsung oleh Gurunda kami, Ustadz Hana Ataki. Kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ya hayyu ya qayyum, ya ra'ufu ya rahim, ya rabbal alamin. Ilaika aslamna wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa bika khasamna na'udzu bi'izzatika an tudillana antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada waj'al lana min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli usrin yusra. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah.
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام الفاتحة Saya pengen cerita. Ini cerita benar-benar saya alamin ya. Mudah-mudahan ini jadi makin bikin kita yakin. Hidup kita itu kan emang kalau kita melibatkan Allah itu jadi mudah ya. Susahnya hidup kita itu karena kita jarang melibatkan Allah. Kecuali udah mentok. Kalau dari awal kita nge-mention Allah dari awal itu apa? Bismillah. Di tengah-tengah kita masih terus nge-tag Allah. Ya hasbi Allah, la haula wala quwata illa billah, berdoanya ke Allah. Kalau kita ngelibatin Allah dari awal dalam hidup kita, pertama Allah akan kuatkan hati kita, kedua Allah akan bereskan urusan kita. Dan itu bukan cuma terjadi kepada Imam Ahmad bin Hambal yang saya pernah cerita. Bukan cuma pernah terjadi kepada Uwais Al-Qarani, tabi'in yang pernah saya cerita. Tapi juga terjadi kepada 3 teman saya. Yang satu anak Batam namanya Agi, anak skateboard. Satu lagi anak Jakarta model namanya Agi. Satu lagi driver ojek online di Bandung. Ini 3-tiganya nih baru saya alami sekitar beberapa waktu yang lalu. Kalau yang ojek online sekitar sebulan yang lalu. Kalau yang Agi baru 2 minggu yang lalu saya ngalamin. Apa ceritanya? Melibatkan Allah dalam semua harapan kita. Agi, anak Jakarta ini, pernah ikut kajian saya kayak gini di salah satu masjid di Maruya, di Kebun Jeruk, Jakarta. Terus pas ikut kajian itu dia bilang gini, ya Allah, saya pengen banget ketemu Ustadz Hanan langsung, tapi jangan di taklim, karena agak susah, terlalu rame. Saya pengen ketemu berdua dalam suasana yang lebih nyaman. Kabulkanlah ya Allah. Gitu. Selang seminggu kemudian setelah selesai acara itu, alhamdulillah, qadarullah, ombaknya lagi bagus di laut. Kan saya suka mantengin ombak tuh. Ada website namanya Surf Forecast kan. Forecast buat surfing. Jadi tahu ombaknya lagi berapa, seberapa baiknya untuk pakai untuk berselancar. Ombaknya lagi bagus nih. Ombaknya 2,5 meter, 2,5 meter. Terus anginnya pas gitu. Pergilah saya ke laut. Daerah Jawa Barat namanya Batu Karas. Spot surfing. Saya pergi ke sana nih. Agi yang tadinya di Jakarta, ternyata memang dia orang Batu Karas, tinggalnya di Jakarta. Jarang banget pulang ke Batu Karas. Nah, seminggu kemudian setelah taklim, dia sakit. Badannya nggak enak. Biasanya kalau cuma panas dingin, dia akan tinggal di kos-kosan. Tapi kali ini kangen pengen pulang kampung. Kenapa ya saya pengen pulang kampung? Kenapa ya? Kayak Imam Ahmad bin Hambal gitu kan. Kenapa ya saya pengen pulang kampung? Akhirnya dia putuskan pulang ke Batu Karas. Dan sampai di Batu Karas, hari pertama dia sampai ke rumah, temannya ngajak ke pantai, kita mandi yuk, kita berenang yuk gitu kata temannya. Yuk, padahal lagi nggak enak badan tuh, diajak berenang dia mau.
berenang kalau orang sana berarti surfing. Diajak surfing dia mau. Datang ke pantai, saya lagi duduk di pantai, lagi persiapan nih mau turun ke air. Lagi duduk santai gitu pagi-pagi sambil ngopi dulu, sambil nggak jelas ya ngelamun tentang masa lalu. Jadi lagi duduk dulu nih di pantai nih, sambil ditaruh dengan apa papan biar nggak kena matahari. Udah ke pantai masih takut hitam, padahal udah hitam. Tiba-tiba lagi datang, ngeliat dari jauh, nih kayak kenal nih, siapa ya? Kayak pernah lihat, tapi biasanya kan penampilannya beda. Nih udah namanya orang lagi di pantai. Datanglah, pas udah dekat dia bilang, Ustadz Hanan ya? Saya ngeliat, ya kenapa? Saya jemaah Ustadz Hanan di Meruya, Kebun Jeruk minggu yang lalu. Oh iya, Kebun Jeruk minggu lalu memang ada taklim. Udah kenalan, dia bilang, Ustadz, minggu lalu saya baru berdoa nih, ya Allah saya pengen ketemu Ustadz Hanan, langsung bukan di taklim, biar bisa santai banyak ngobrol. Berikanlah saya apa yang saya harapin. Dia istighfar, dia sholawat, dia doa. Nggak sampai bertahun-tahun, cuma selang seminggu. Qadarullah Allah bikin skenario, ada ombak, saya datang, dia sakit, dia datang, akhirnya ketemu di pantai, ngobrol, jadinya saya seharian cuma ngobrol doang, nggak sempat surfing. Terus aja ngobrol curhat, dia live IG gitu, aduh, jadi ngobrol sama dia, alhamdulillah dikasih gelang batu sama dia, nih Ustadz hadiah gelang batu untuk Ustadz, alhamdulillah ya udah saya pakai. Intinya adalah coba cuma seminggu doang tuh. Dia minta ke Allah, dia melibatkan Allah, akhirnya Allah kabulkan. Bisa nggak kita dalam waktu seminggu halal dengan cara berdoa ke Allah? Ya Allah, saya lihat dia kemarin di masjid. Masjid apa ini teh? Baitur Rahman. Cuma saya nggak berani menyapa. Saya menyapa dia lewat engkau saja ya Allah. Kalau kita yakin dan tembakan kita itu udah jago tadi, jawid imanan tujawid qiraat kata Teh Hanin tadi. Kuatkan, jagokan diri kamu dalam yakin ke Allah, makin jawid, makin jawad, makin bagus, maka insya Allah akan kena panahan kita. Ada orang mana tadi nggak kena sama sekali, ada orang yang di jarak yang sama langsung kena. Kenapa? Udah jawid, imannya udah mantep, udah yakin gitu. Dan yakin dalam bahasa mana tadi udah profesional. Nanti insya Allah tiba-tiba entah gimana caranya nggak usah cari tahu. Karena saya juga sama Teh Hanin yang cerita tadi kita Teh Hanin maksudnya nggak mencari saya, ada saya mah mencari. Teh Hanin nggak mencari, saya sama sekali kita nggak kenal, dia nggak kenal saya. Pas ketemu di tempat kibdah emang ada sedikit trik yang saya lakuin gitu kan biar bisa namanya ikhtiar gitu kan. Dan dengarkan ceritanya, nah gitu deh pokoknya. Yang jelas nggak usah berharap kepada Allah tergantung cara. Berharaplah kepada Allah karena kita yakin kepada Allah. Cara Allah yang bikin. Ini Agi nih. Yang kedua, driver online. Driver ojek online. Saya waktu itu ada rapat di Pemuda Hijrah. Namanya Masjid Pemuda Hijrah itu Al-Latif. Ada rapat di Al-Latif. Dan saya lagi malas nyetir akhirnya naik ojek online. Pergilah ke Masjid Al-Latif. Dari pagi zuhur saya ngimamin di masjid, cuman pakai baju biasa. Terus asar juga ngimamin. Pas sudah selesai asar, saya mau pulang, saya order lagi nih ojek online. Saya order, ada yang ngambil. Ngambil, saya naik ojek, di tengah jalan dia nanya, Mas, sering sholat di masjid itu? Kata dia. Lumayan, saya bilang. Ya itu masjid ramai banget ya. Kalau taklim ramai banget tuh, penuh dengan anak muda. Ya alhamdulillah, saya bilang. Terus dia bilang lagi, ada tuh di situ tuh imam muda, bacanya bagus banget, orang Aceh. Siapa ya namanya? Saya bilang Muzammil. Oh ya Muzammil. Oh ya, kenal sama dia? Ya lumayan, saya bilang. Dari tadi lumayan aja semuanya. Oh, Mas suka ikut talim juga di situ? Kadang-kadang, saya bilang. Dia nggak ngeh sama sekali. Lama-lama dia mulai curiga, dia nanya, apa tadi ada kegiatan apa? Enggak, cuma ada rapat aja sama teman-teman. Teman-teman DKM maksudnya iya. Mas tadi ngimamin sholat zuhur ya? Kata dia. Iya, kata saya. Mulai curiga kan dia. Asar juga? Iya. Oh, Mas namanya siapa? Hanan. Hah? Hanan yang mana nih? Kata dia. Mulai kaget dia kan. Mulai panik gitu. Saya bilang Hanan Ataki. Langsung oleng tuh motor tuh. Masya Allah, dia kaget sendiri. Dan itu olengnya tuh
langsung berhenti pas lampu merah pula, dia heboh sendiri di lampu merah, bayangin. Ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ustadz tahu nggak? Ternyata ini Ustadz Nata Kintar dulu, saya lihat ke belakang, benar nggak nih? Oh iya benar gitu. Dari tadi kayak Ustadz nggak ngomong-ngomong, kata dia, Ustadz tahu nggak? Sebulan ini saya selalu beristighfar, berdoa, sholawat. Ya Allah, saya pengen banget ketemu sama itu tuh satu lagi gurunya Muzammil yang ceramahnya suka di YouTube katanya. Ustadz Hanan Ataki, saya pengen ketemu beliau, tapi susah kalau di taklim. Pengen berduaan, jangan pas rame-rame. Ternyata berduaannya di atas ojek, coba. Dan itu demi Allah kisah nyata teman-teman terjadi. Jadi Imam Ahmad yang pernah kita dengar ceritanya bukan cuma terjadi di Basrah, terjadi juga di Indonesia, terjadi di Jakarta, di Bandung, Surabaya, di Kediri, di mana-mana kalau kita melibatkan sebegitu mudahnya. Padahal dua orang ini saya kira bukan ulama, bukan orang yang mungkin hijrahnya udah lama, baru juga hijrah. Tapi kenapa diperlakukan oleh Allah semudah itu? Bagi Allah orang yang sudah taubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Orang yang sudah taubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Jadi sama Allah memperlakukan dia seperti Allah memperlakukan kekasih-kekasihnya yang soleh lainnya. Jadi jangan pesimis, jangan putus asa. Kalau kita melibatkan Allah, kita akan dikuatkan. Tenang aja, udah tetap la tahzan innallaha ma'ana. Yang terakhir tadi kisah AG. AG ini anak skateboard dari Batam. Dia itu kerja di sebuah perusahaan swasta di Batam, IO gitu. Dia pertama dapat hidayah itu dengerin istrinya dengar booster di YouTube. Mah dengerin apa tuh booster? Ini ada ustadz katanya juga senang main skate walaupun gak bisa sih, cuma senang nemenin doang. Oh, mana karena dia senang memang anak skate jadi ngelihat gitu. Oh ini ustadznya, coba dengerin lagi. Oh kirain tadi cewek. Biasalah kayak gitu Maya. Gak tau jenggotan gini. Udah gitu, oh gimana coba dengerin, nangis. Selama ini dia udah belasan tahun gak sholat. Jangankan sholat sendiri, jangan sholat ke masjid, sholat sendiri aja gak pernah. Bahkan sholat Idul Fitri aja gak pernah. Kan kalau kita minimal sholat Idul Fitri ya, setahun 2 kali lah ya. Walaupun masbuk itu juga. Kenapa masbuk? Kebiasaan kalau Jumatan datangnya kalau khutbahnya udah selesai. Dan Idul Fitri, Idul Adha mah khutbahnya selesai sholat. Wah masih khutbah, ntar aja deh kalau udah selesai. Begitu datang orang udah pada pulang. Loh kok gak sholat sih? Sholat Idul Fitri itu sebelum khutbah. Ini salah dia. Dia gak pernah sholat sama sekali. Tapi tiba-tiba nangis, jadi kayak sadar dapat hidayah gitu. Tapi saya pikir emang bukan cuma dia yang dapat hidayah dengerin booster. Saya juga dengerin booster diri sendiri kayak dapat hidayah gitu. Oh benar juga ya kata Ustadz ini. Kok saya dapat hidayah? Kata saya sendiri tuh. Kan ada ceramah saya misalnya sebutlah Allah itu maha baik, Allah segala macam. Saya pas dengar, ya Ustadz itu benar juga dia ngomonginnya tuh. Akhirnya saya dapat hidayah dari diri sendiri. Dia dapat hidayah. Setelah dia dapat hidayah, diam-diam dia sholat. Dia wudhu, gak mau ketahuan sama keluarganya. Dia tutup pintu, dia sholat di dalam kamar. Jarang-jarang kamarnya dikunci. Pas istrinya mau ngelihat ke dalam rumah, dalam kamar, diketok-ketok kok gak dibukain. Pas udah selesai dia sholat langsung buka-buka pura-pura tadi ketiduran gitu. Dia gak mau ketahuan lagi sholat. Setelah sholat dia berdoa, ya Allah Ustadz itu udah bikin saya sadar. Saya pengen banget ketemu beliau. Beri saya jalan ya Allah. Hari dia berdoa, besoknya dia ketemu dengan atasannya. Dia bilang, Pak boleh saya minta izin. Padahal dia jatah cutinya udah habis tuh. Gak ada dapat jatah cuti lagi. Atasannya nanya, izin kemana? Saya mau ketemu Ustadz saya di Bandung. Ini orangnya, saya dengar booster dari dia, jadi saya sadar. Oh ya udah, kamu cuti sesuka kamu deh, kata atasannya. Dimudahin, butuh uang saku, dikasih uang saku, berangkat dia ke Bandung, dan dia datang ke hari Rabu taklim saya yang rutin di Bandung itu yang di Masjid TSB Trans Studio, ketemu langsung dengan saya dan alhamdulillah Ustadz, mudah banget ya kalau kita menuju ke Allah. Yang susah itu kalau kita menjauh dari Allah. Tapi kalau menuju ke Allah, dipermudah, banyak banget urusan yang dipermudah. Saya malah dapat uang saku, saya malah dapat kayak bonus dari atasan saya. Keluarga saya alhamdulillah sekarang jadi lebih baik setelah saya berhijrah. Dan saya pengen ketemu dengan Ustadz, dimudahin banget. Ini lihat bukti. Bukan karena saya orang soleh, enggak. Kesolehan kita hanya Allah yang tahu. Tapi karena kita yakin sama Allah. Karena kita melibatkan Allah. Terus kenapa galau, kenapa khawatir, kenapa enggak tenang? Kalau kita bisa melibatkan yang maha kuasa dalam segala urusan kita.
Jadi itu teman-teman, coba buktiin deh. Kalau teman-teman yang lain di tempat yang tadi saya ceritain udah membuktikan, kita pasti bisa lebih dari itu. Bukan hanya ketemu ustadz, tapi juga ketemu dengan pasangan kita, menemukan rezeki yang halal untuk kita, apapun kebaikan. Tinggal, ya Allah, saya pengen nikah, beri saya jalan. Udah gitu, lihat keajaiban terjadi dalam hidup kita. Kalau enggak juga, enggak ada sia-sianya berdoa kepada Allah. Makanya saya bilang kalau berdoa tuh jangan yang tanggung, yang mantap sekalian. Ya Allah, kalau mobil ya Allah saya pengen Alphard. Penghasilan kita kecil, tapi pengennya Alphard. Emang sia-sia? Enggak. Kalau enggak dikasih Alphard di dunia, dikasih Alphard di akhirat. Kan Allah pasti mengabulkan doa kan? Pasti itu. Kalau enggak dikabulkan di dunia, dikabulkan di akhirat. Bangun dari kubur, tiba-tiba lewat Alphard, berhenti depan kita. Ini mobil siapa? Ayo kita ke Padang Mahsyar, lewat pakai Alphard gitu. Udah ada drivernya. Mereknya bukan Toyota, tapi mereknya Cahaya. Merek baru nih, belum dijual di Indonesia. Mereknya Cahaya, kendaraan Cahaya yang lebih nyaman adalah Alphard, jalan ke Padang Mahsyar. Kenapa saya dapat kendaraan ini ya Allah? Karena dulu kamu pengen banget punya mobil Alphard di dunia, tapi aku tidak memberikannya di dunia karena itu tidak baik untuk kamu, tapi aku berikan di akhirat. Apa sia-sianya berdoa kepada Allah? Jadi tetap ar-raja ilallah, berharapnya hanya ke Allah, dan itulah obat untuk segala kegalauan. Orang gak bakalan kecewa kalau bersandar kepada Allah. Itu gak bakalan. Bahkan kita bisa bilang mustahil. Mustahil seseorang itu kecewa gara-gara berpegang, bersandar, menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu mustahil. Bukan seperti itu sunnatullah. Karena siapapun yang berserah diri kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh. Wa man yuslim wajhahu ila Allah. Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Wa ilallahi aqibatul umur. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia senantiasa berbuat baik, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh dan kepada Allah segala urusan dikembalikan. Jadi nggak ada orang yang kecewa kalau dia berpegang kepada Allah. Masalah apapun, masalah rezeki, masalah jodoh, terutama yang kedua. Kalau kita bergantung kepada Allah dalam urusan jodoh, maka insya Allah kita nggak akan kecewa. Mak comblang yang paling baik itu adalah Allah. Kalau mak comblangnya Ustadz, kadang-kadang ngecewain. Ustadz, ini CV saya. Oh ya, kriteria yang kamu cari seperti apa? Saya emang gak susah-susah Ustadz, standar-standar aja. Ya standar yang gimana? Yang tingginya 180, yang kulitnya bening, sampai kalau minum kelihatan airnya ngalir, transparan. Kemudian yang hidungnya seperti pedang, yang matanya seperti bidadari. Tahu mata bidadari? Besar dan sayu, tapi nggak gelok. Nah ini kriterianya. Terus kata Ustadz, kalau yang kayak gitu Ustadz juga mau gitu ya. Akhirnya pas ketemu Ustadznya duluan yang ta'arufan. Ini kalau mak comblangnya manusia. Tapi kalau mak comblangnya Allah jauh lebih meyakinkan dan gak bakalan kecewa. Dengan kriteria apapun, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalau Allah menjanjikan yang baik akan ketemu dengan baik, pasti innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Masalah apapun, kita harus mengandalkan Allah. Coba deh, selalu ngandelin Allah. Bahasa gampangnya gini, udah tenang aja, ada Allah. Itu. Dan kalau kita sudah melibatkan Allah, la yudayya'akallahu idzan. Itu pasti, Allah nggak bakalan ngecewain kamu. Kalau udah ngandelin Allah, ini gimana nih? Udah, tenang aja, ada Allah. Allah tidak akan mengecewakan. Salah satu kalimat udah tenang aja ada Allah adalah la tahzan innallaha ma'ana.
Kalau kita ada teman lagi galau gitu, terus kita bilang, la tahzan, innallaha ma'ana. Kalau bahasa kita, woles bro, tenang aja, ada Allah. Santai bro, karena ada Allah. Itu bahasa Arabnya, la tahzan, innallaha ma'ana. Andalin Allah dalam masalah kita. Ada masalah apapun, serahin aja sama Allah. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah. Bahkan kadang-kadang hanya dengan berzikir, la haula wa la quwata illa billah, Allah kasih keajaiban yang luar biasa. Karena setelah seseorang bersandar kepada Allah, la yudayya'anallahu idzan. Pasti Allah nggak akan ngecewain. Pasti Allah nggak akan ngecewain.